Video ini akan membahas jenis-jenis historiografi. Jadi nanti di sini ada 3 jenis historiografi, yaitu historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi nasional. Nanti akan dibahas satu persatu mengenai 3 jenis historiografi tersebut. Jadi silahkan ditonton, simak, dan pahami video materi yang akan dijelaskan. Baik, langsung saja kita masuk ke jenis historiografi yang pertama, yaitu historiografi tradisional. Historiografi tradisional itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah historiografi pada masa Hindu-Buddha. Yang kedua adalah historiografi pada masa kerajaan Islam. Historiografi pada masa kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Ciri-cirinya yaitu yang pertama adalah karya yang dihasilkan berupa terjemahan dari naskah India. Mengapa demikian? Karena kita harus tahu bahwa agama Hindu dan Buddha itu lahir di India. Jadi semua naskah-naskah dari India sana itu diterjemahkan di Indonesia. Ya, jadi di Indonesia ini karya historiografinya itu adalah terjemahan dari bahasa India. Mengapa demikian? Karena agama Hindu dan Buddha itu lahir dan berkembang di India. Kemudian yang kedua adalah bersifat religio magis. Apa artinya? Artinya adalah kepercayaan yang meyakini itu adanya kekuatan gaib yang menguasai alam sekitar. Jadi dalam historiografi ini mempercayai adanya kekuatan gaib yang ada di alam sekitar kita. Kemudian yang ketiga yaitu bersifat istana sentris. Artinya adalah dalam historiografi tradisional itu semua kegiatan itu menceritakan tentang kehidupan istana. Misalnya tentang kerajaan, tentang kehidupan raja dan kehidupan yang ada di dalam kerajaan atau istana tersebut. Ya, jadi ceritanya itu berisikan tentang semua kehidupan raja dan kehidupan yang ada di dalam istana atau kerajaan tersebut. Contoh dari historiografi pada masa kerajaan Hindu dan Buddha, yang pertama adalah Mahabharata, kemudian Ramayana, Pararaton, Negara Kertagama, dan Sutasoma. Itulah contoh karya historiografi pada masa kerajaan Hindu dan Buddha. Kemudian kita akan melihat bagaimana historiografi pada masa kerajaan Islam. Apakah ada yang membedakan dari kerajaan Hindu dan Buddha atau pada masa kerajaan Hindu dan Buddha? Historiografi pada masa berkembangnya kerajaan Islam itu sudah mengenal unsur kronologi. Artinya bahwa historiografi pada masa kerajaan Islam ini sudah berurutan dalam menceritakan suatu cerita. Jadi ceritanya lebih kronologis dan berurutan. Itu salah satu yang membedakan dengan pada masa kerajaan Hindu dan Buddha. Kemudian bersifat etnosentris. Etnosentris ini artinya adalah menceritakan etnis tertentu saja. Misalnya etnis yang ada di Pulau Jawa, jadi hanya menceritakan yang ada di Pulau Jawa saja. Kemudian yang ada di Sumatera, jadi hanya yang ada di Sumatera saja. Itu salah satu contoh etnosentris. Adapun contoh historiografi pada masa kerajaan Islam, yang pertama adalah hikayat Raja-Raja Pasai, kemudian hikayat Aceh,
Babat Demak, Babat Tanah Jawi, dan Babat Kianti. Itu contoh-contoh karya historiografi pada masa kerajaan Islam. Baik, kita lanjutkan historiografi berikutnya, yaitu historiografi kolonial. Sesuai namanya bahwa historiografi kolonial ini tentunya berkembang pada masa pemerintahan kolonial Belanda ataupun pada masa penjajahan di Indonesia. Mari kita akan melihat bagaimana perkembangan historiografi kolonial di Indonesia. Historiografi kolonial ini sudah pasti ditulis pada masa kolonialisme di Indonesia. Historiografi kolonial ini memiliki tujuan, yaitu untuk memperkuat kepentingan dan kedudukan pemerintah kolonial selama ada di Indonesia. Nah, bagaimana ciri-ciri dari historiografi kolonial? Yang pertama adalah Nerlando sentris dan Eropa sentris, yang artinya bahwa sejarah Indonesia itu ditulis berdasarkan sudut pandang orang-orang Eropa ataupun orang-orang Belanda, tentunya untuk kepentingan orang-orang Belanda dan orang-orang Eropa juga. Jadi Nerlando sentris dan Eropa sentris. Kemudian yang kedua adalah bersifat subjektif, artinya bahwa historiografi kolonial itu ditulis hanya untuk menceritakan aktivitas orang-orang Belanda ataupun orang-orang Eropa saja selama ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, ciri historiografi kolonial adalah mengabaikan sumber-sumber sejarah lokal yang ada. Jadi sumber-sumber sejarah lokal seperti prasasti, hikayat, babat ataupun sumber lisan itu diabaikan, bahkan tidak digunakan. Historiografi kolonial ini lebih menggunakan cara atau sudut pandang orang Eropa sendiri. Kemudian yang keempat adalah bersifat diskriminatif. Ya, jadi penulisan sejarah itu menyudutkan masyarakat Indonesia. Misalnya tokoh-tokoh seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Soekarno, Muhammad Hatta itu mendapat kesan negatif dari orang Belanda ataupun orang Eropa. Sedangkan orang-orang Eropa itu selalu menunjukkan kemampuannya, kehebatannya dalam memimpin ketika ada di Indonesia. Yaitu pembahasan tentang historiografi kolonial beserta ciri-cirinya. Oke, baik, dua jenis historiografi sudah dibahas, yaitu historiografi tradisional dan historiografi kolonial. Kemudian selanjutnya adalah historiografi nasional. Bagaimana pembahasannya? Mari kita bahas bersama. Historiografi nasional ini ditulis oleh sejarawan dengan metodologi kritis dan modern. Artinya apa? Bahwa penulisan historiografi nasional ini sudah menggunakan cara penulisan ilmiah dengan banyak melakukan tindakan kritikan ataupun penilaian terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial yang ada di Indonesia. Historiografi nasional ini tentunya bersifat Indonesia sentris dengan konsep bahwa bangsa Indonesia itu sebagai objeknya. Bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama sudah jelas bersifat Indonesia sentris, yang maksudnya adalah historiografi nasional itu ditulis dari sudut pandang bangsa Indonesia.
dan tentunya bangsa Indonesia sendiri sebagai objeknya. Kemudian ciri yang kedua adalah memiliki metodologi, yaitu menggunakan metode ilmiah dalam penulisannya. Sudah jelas bahwa penulisan metode ilmiah ini harus berurutan, harus bersifat kronologis. Jadi tidak sembarangan menulis, sudah ada metodenya, sudah ada caranya, tentunya menggunakan sumber-sumber yang terpercaya dan akurat. Kemudian ciri yang ketiga adalah menggunakan pendekatan multidimensional. Artinya bahwa dalam memandang suatu peristiwa itu dapat dilihat dari berbagai macam sudut pandang ataupun dari berbagai macam bidang. Misalnya dari segi politik, segi ekonomi, segi sosial dan budaya. Itu saja tentang historiografi nasional. Jadi sekali lagi bahwa ada 3 jenis historiografi, yaitu historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi nasional. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.